Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahro dengan NIM 1901045014. Di sini saya ingin mempresentasikan KD yang telah dibagikan, yaitu saya mendapatkan kelas 8, KD 3.8 dan 4.8. KD 3.8 yaitu menelaah unsur-unsur pembangunan teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Sedangkan pada KD 4.8 yaitu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan puisi. Pada KD ini terdapat indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Pada KD 3.8 yaitu ada 3.8.3 menelaah unsur-unsur pembangunan teks puisi, dan pada IPK 3.8.4 membandingkan unsur-unsur pembangunan teks puisi. Sedangkan pada KD 4.8 IPK 4.8.1 merancang gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan puisi. Sedangkan pada 4.8.2 memperbaiki teks puisi dengan memperhatikan unsur pembangunan puisi. Di IPK 4.8.3 menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan puisi. Sedangkan di IPK pengayaan ada 4.8.4 memprediksi gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan puisi. Pada tabel selanjutnya ada materi pokok pembelajaran atau bahan ajar. Yang pertama ada materi fakta atau contoh teks puisi. Perhatikan teks puisi berikut ini. Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Yang kedua ada unsur-unsur pembangunan teks puisi, yaitu unsur intrinsik puisi adalah unsur-unsur puisi yang membangun puisi dari dalam. Unsur intrinsik ini terdapat dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik puisi meliputi diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima, serta tipografi. Yang selanjutnya ada unsur batin puisi, yaitu unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi. Secara umum ada 4 unsur, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Sedangkan di materi ketiga yaitu materi prinsip. Yang pertama ada teks puisi yang ideal, yang kedua kalimat, bagian unsur batin, dan fiksi teks puisi. Bahan ajarnya yaitu yang pertama ada buku paket, PowerPoint, dan video. Pada tabel selanjutnya yaitu ada metode dan langkah-langkah pembelajaran. Metode pembelajaran yang pertama pendekatan saintifik, yang kedua ada mode pembelajaran problem based learning, yang ketiga ada teknik pembelajaran tanya jawab, diskusi, penugasan. Langkah-langkah pembelajaran yaitu meliputi kegiatan pendahuluan seperti peserta didik menjawab salam, peserta didik melakukan berdoa bersama, peserta didik mengecek atau menyimak penjelasan dari guru, dan yang lainnya. Sedangkan ada kegiatan inti yaitu meliputi yang pertama menampilkan PowerPoint dan video sinematik. Peserta didik menyimak penyampaian masalah mengenai materi menulis puisi dengan memperhatikan unsur fisik dan unsur batin. Peserta didik menyimak penjelasan manfaat mempelajari materi menulis puisi dengan memperhatikan unsur fisik batin puisi. Peserta didik disiapkan untuk masuk ke dalam kelompok, yaitu minimal 5-6 kelompok dengan menggunakan breakout Zoom ketika sedang melakukan pembelajaran online. Yang selanjutnya ada peserta didik pastikan memahami tugas masing-masing dan yang lainnya. Dan untuk tabel yang terakhir ada penilaian. Di sini penilaian sikap, observasi, pengamatan. Yang kedua ada penilaian pengetahuan atau tes tertulis. Latihan soalnya yang pertama ada menjawab soal dengan benar tentang unsur pembangunan puisi dengan benar. Yang kedua ada menyimpulkan unsur-unsur pembangunan puisi dengan benar. Yang ketiga ada menulis puisi bebas sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Sebelumnya saya ingin melanjutkan tentang
ingin menjelaskan, melanjutkan yaitu tentang handout. Handout yang saya dapatkan yaitu pada kelas 8, 3.8 dan 4.8. Pada kompetensi inti, KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Pada KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan, pergaulan, dan keberadaannya. KI 3 yaitu memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Pada KI 4 yaitu mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak atau menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengurang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, yang kedua ada kompetensi dasar. KD 3.8 menelaah unsur-unsur pembangunan teks puisi yang meliputi perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan yang lain-lain. 3.8.1 mengidentifikasi unsur-unsur pembangunan teks puisi. IPK 3.8.2 menguraikan unsur-unsur pembangunan teks puisi. 3.8.3 menyimpulkan unsur-unsur pembangunan teks puisi. Dan 3.8.4 menanggapi unsur-unsur pembangunan teks puisi. 3.8.5 menanggapi unsur-unsur pembangunan teks puisi. Selanjutnya pada KD 4.8 menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan puisi. Pada 4.8.1 menentukan tema teks puisi yang akan disajikan. Pada 4.8.2 menentukan isi teks puisi yang akan disajikan. Pada 4.8.1 menyusun teks puisi berdasarkan isi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan puisi. Pada 4.8.4 menyunting teks puisi yang telah disusun, dan pada IPK 4.8.5 mendeklamasi teks puisi yang telah disusun. Dan selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan, menguraikan, menyimpulkan, dan menanggapi unsur-unsur pembangunan teks puisi dengan cermat, aktif, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada peserta didik mampu menentukan tema, menentukan isi, dan menyusun teks puisi berdasarkan isi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan puisi serta cermat, jujur, aktif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada peserta didik mampu menyunting dan mendeklamasi teks puisi yang telah disusun dengan cermat, jujur, dan bertanggung jawab. Yang keempat ada peta konsep. Peta konsep dibentuk pada tabel berikut ini. Yang pertama ada menemukan unsur-unsur pembentuk puisi, menyimpulkan puisi, memilah unsur-unsur pembangun puisi, mari berpuisi dengan indah. Dan yang kelima ada materi, yaitu unsur-unsur pembentukan puisi, pengertian seperti pengertian puisi Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Teks tersebut disebut puisi. Puisi yaitu puisi teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Yang kedua ada unsur-unsur puisi. Perhatikan kembali teks puisi Hujan Bulan Juni sebagaimana teks lainnya. Teks memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada majas dan irama. Majas dan irama meliputi yang pertama majas figuratif language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Yang kedua ada irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk
memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirannya dapat membangkit emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Yang pada bagian C yaitu kata-kata berlambang, lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas. Dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Yang selanjutnya ada pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Unsur-unsur puisi yang pertama ada unsur fisik, yaitu unsur-unsur luar puisi yang langsung dapat diamati dan diperoleh tanpa harus menghayati puisi. Unsur-unsur puisi terdiri atas rima, imaji, perwajahan, diksi, atau majas. Unsur-unsur puisi selanjutnya yaitu ada unsur batin. Unsur batin puisi merupakan pikiran perasaan yang diungkapkan penyairnya. Unsur batin ini merupakan makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Makna puisi ini tersurat di balik unsur fisik. Unsur batin meliputi tema, perasaan, nada, dan amanat. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai kelas 8, KD 3.8 dan 4.8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.